Shalom teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang menghadapi yang namanya kekhawatiran. Jika kamu khawatir, jika kamu takut, aku percaya firman Tuhan ini gak kebetulan lewat buat kamu hari ini. Tapi sebelum kita masuk, kita berdoa terlebih dahulu yuk seperti biasanya. Tuhan Yesus, kami benar-benar bersyukur banget kalau hari ini kami memiliki kesempatan untuk dengar firman Tuhan ini. Kami berdoa biarlah Tuhan yang bantu kami untuk fokus, supaya kami bisa dengar sampai habis. Supaya apa yang Tuhan sediakan buat kami bisa download secara sempurna. Kami pengen sungguh-sungguh ngerti dan menangkap, supaya nanti kami bisa terapkan dalam hidup kami, supaya hidup kami lebih tenang, lebih damai, lebih penuh kekuatan, dan siap untuk melayani Tuhan dan jadi berkat yang lebih maksimal. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Teman-teman, kita memulai dengan sebuah ayat dari Alkitab, yaitu dari Yohanes 14 ayat 27, di mana Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan berbeda dengan apa yang dunia tawarkan. Maka itu janganlah gelisah dan janganlah getar hatimu. Teman-teman, lewat firman ini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa kalau kita mencari yang namanya damai, sumbernya adalah Tuhan Yesus dan tidak ada yang lain. Dunia mungkin menawarkan semacam damai sejahtera, tapi itu adalah damai sejahtera yang palsu atau tidak sejati. Damai sejahtera yang asli dan sejati, sumbernya adalah Tuhan Yesus dan gak ada yang lain. Nah, tapi permasalahannya kita sebagai manusia kadang-kadang malah mencari damai di tempat-tempat yang salah. Contoh, aku kasih sedikit perumpamaan. Teman-teman pernah gak cari penguin di padang gurun? Pernah gak? Nggak ada ya, nggak akan pernah ketemu. Mau kita nyarinya sama tim 100 orang, carinya mau 20 jam, nggak akan ketemu kalau cari penguin di padang gurun. Karena itu bukan habitatnya. Kalau mau cari penguin, tentu di kutub utara. Nah sama, kalau mau cari damai, carilah di tempat yang tepat, yaitu di dalam pribadi Tuhan Yesus. Kesalahannya banyak manusia yang mencari damai, contohnya di dalam hal yang namanya uang. Mereka berpikir semakin banyak uang yang mereka punya, semakin banyak cian atau cuannya, semakin mereka akan damai. Padahal nggak juga loh. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Michael Jackson. Michael Jackson kita tahu super duper kaya, artis yang sangat terkenal pada zamannya. Bahkan sampai hari ini tetap terkenal. Uangnya banyak sekali waktu itu. Tapi kita tahu dia itu ada depresi, insomnia, nggak bisa tidur setiap malam, bahkan harus minum obat-obatan untuk bisa tidur. Akhirnya overdosis, meninggal dunia. Dia mungkin kaya raya, tapi ternyata tetap nggak punya damai sejahtera. Contoh lain, saya pernah dengar sebuah kisah nyata. Ada seorang wanita businesswoman yang sangat sukses di Amerika, punya perusahaan minyak, jadi rumahnya di berbagai macam negara, sangat kaya. Dan pada suatu hari tiba-tiba apartemennya ini kebobolan sama seorang perampok yang ulung ya. Tim perampok yang benar-benar high-tech dan jago banget. Harta-harta berharga di apartemennya diambil. Sebenarnya uangnya masih banyak sih. Tapi wanita ini kemana-mana dia bilang ke temannya, aku takut suatu hari nanti akan ada yang bunuh aku karena kepengen uang aku. Menarik ya, uang yang suka dipercaya memberikan sumber rasa aman buat manusia, malah jadi sumber rasa tidak aman dari wanita ini. Jadi balik lagi, nggak salah punya banyak uang, silahkan punya banyak uang, tapi jangan jadikan uang sebagai sumber harapan nomor satumu. Karena uang bisa ada dan hilang kapan aja. Ya kan? Banyak juga orang-orang yang udah ngumpulin uang banyak, tiba-tiba meninggoy. Apakah uangnya dibawa? Kan nggak sama sekali. Apakah ada misalnya orang kaya meninggal gitu kan? Habis itu Ferrarinya hilang juga. Terus ditanya sama tetangga, itu Ferrarinya kemana? Habis itu supirnya bilang, itu dibawa sama bapak, ke alam baka gitu kan. Nggak ada ya. Ya tetap ditinggal gitu mobilnya, nggak dibawa kemana-mana. Sama di dalam hidup kita. Makanya kita tetap butuh uang untuk menjalani hari-hari, tapi itu bukan sumber harapan di dalam hidup kita. Pada akhirnya uang kita semuanya kita tinggal kok. Harapan kita harusnya pada Tuhan dan bukan pada uang. Contoh lain, kesalahan lain, ada yang meletakkan harapannya pada manusia lain. Dia pikir aku aman karena koneksiku. Aku kenal jenderal A, aku kenal pengacara B, aku kenal dokter C. Gak salah punya koneksi dengan orang-orang hebat, tapi sekali lagi,
Yang bisa menyelamatkanmu bukan manusia, melainkan Tuhan. Lagi pula, manusia hari ini bisa setia sama kamu, tapi kita nggak pernah tahu tahun depan masih setia atau enggak. Bisa aja tiba-tiba dia mengkhianati. Atau bisa aja tiba-tiba dia ada hari ini, tahun depan mungkin aja dia sudah habis umurnya. Dia udah nggak bisa nolong kita lagi di tahun depan, mungkin aja. Kita nggak tahu umur manusia sampai kapan. Makanya jangan letakkan harapanmu pada manusia. Atau yang ketiga, kita letakkan harapan kita pada diri kita sendiri. Kita pikir kita cukup pintar, kita cukup kuat. Tapi siapa di sini yang tahu kepintaran kita bisa memudar? Kita manusia kadang-kadang bisa lupa. Taruh kacamata di atas kepala, tapi kadang-kadang lihat kacamata gua nggak, lihat kacamata gua nggak. Ada di atas ternyata. Kadang-kadang kita bisa lupa. Bahkan manusia yang usianya bertambah pun katanya ingatannya pun biasanya berkurang. Dan juga hari ini kita kuat, berotot, six pack. Tunggu waktu, bisa berubah jadi family pack. Intinya apa? Jangan berharap pada kekuatanmu sendiri juga. Kamu butuh juru selamat dan namanya adalah Yesus Kristus. Aku mau kasih sebuah kesaksian nyata. Ini adalah kesaksian dari seorang bernama Inky Johnson. Inky Johnson, dia itu lahir di keluarga yang sangat miskin waktu itu. Waktu itu dia tinggal di sebuah apartemen yang harusnya cuma bukan apartemen, tapi ya sebuah kamar ya, kamar studio seperti itu. Isinya harusnya cuma 2 orang, tapi waktu itu dia malah isi kamar itu 9 orang atau 14 orang gitu, saya lupa. Pokoknya banyak sekali, dia tidurnya udah kayak sarden, ada di lantai tidurnya. Jadi dari kecil dia berpikir, aku harus ubah nasib keluargaku, aku harus jadi orang kaya. Jadi sejak dia kecil dia kerja keras latihan yang namanya football. Karena kalau di Amerika jadi atlet football itu uangnya fantastis banget. Dan ternyata benar, ketika dia sudah semakin tua dan dewasa, dia ini berbakat di dalam hal football. Dan akhirnya NFL pengen dia bermain untuk NFL. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, NFL itu kayak NBA di dunia basket. Ya, di dunia basket kan pertandingan paling bergengsi NBA. Kalau di dunia football itu NFL. Wah, jadi dia seneng banget, dia tanda tangan kontrak. Wah, dia senang, dia telepon mamanya, "Mama, kita kaya," dia bilang. "Nggak usah takut sama masa depan lagi, karena aku akan bermain untuk NFL. Kita akan sangat tercukupi di masa depan." Akhirnya dia lakukan pertandingan pertama, semuanya berjalan lancar. Dia ikuti pertandingan kedua, awalnya lancar. Tapi 2 menit terakhir dia bertubrukan dengan tim lawan. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh di dunia football. Karena football itu tubruk-tubrukan udah biasa banget. Tapi kali ini berbeda, ketika tubrukan dan habis itu Inky Johnson jatuh, teman-temannya bilang, "Inky, ayo bangun, ayo lanjutin pertandingannya." Inky Johnson gak bisa gerakin tubuhnya. Sehingga tim medis datang, dibawa ke ambulans, dibawa ke rumah sakit. Ketika dokter ngecek, dokter mengatakan anak ini akan meninggal. Ternyata kata dokter di dalamnya ada pendarahan internal yang luar biasa dan dia harus operasi malam ini juga. Kalau nggak besoknya nggak mungkin selamat. Jadi Inky Johnson melakukan operasi dan puji Tuhan dia selamat, dia nggak meninggal. Tapi ternyata karena apa yang terjadi, setengah dari tubuhnya itu udah mati rasa, nggak bisa digerakin. Inky Johnson yang dulunya tubuhnya sangat kuat dan cepat, jago main football, udah gak bisa gerakin tubuhnya dengan normal lagi. Dia udah gak bisa main football lagi. Dia yang harusnya dapat uang, sejumlah uang besar banget gara-gara NFL, gak jadi mendapatkan uang tersebut. Jadi bisa dibilang kelihatannya harapannya semuanya pupus, berantakan dalam sekejap. Tapi untungnya di tengah itu semua Inky Johnson semakin mengenal pribadi Tuhan. Dan karena dia semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus, harapan mulai bangkit di dalam hatinya. Sehingga meskipun keadaannya buruk, dia gak kehilangan harapan. Dia akhirnya mulai menjadi seorang motivator. Dia menjadi motivator ke perusahaan, ke gereja, dan kepada begitu banyak orang-orang. Dan apa yang terjadi, dia melihat banyak orang yang hidupnya diubahkan. Banyak orang yang mengatakan, "Inky, kisahmu, kesaksianmu, hidupmu mengubah aku." Bahkan papanya sendiri yang tadinya gak kenal Tuhan dan hidup dalam dosa bisa berubah, bertobat, sungguh-sungguh kenal Tuhan karena kesaksian dan kehidupan Inky Johnson. Inky Johnson mengatakan, "Apa yang terjadi di dalam hidupku memang gak enak, tapi di tengah itu semua aku ngelihat ada rencana yang lebih baik dari Tuhan." Nah, begitu pula dalam hidup kita. Inky Johnson melihat uang bukan sumber pengharapan, tubuhnya sendiri bukan sumber pengharapan, dokter manapun gak ada yang bisa sembuhkan dia, tapi harapan ada pada Yesus Kristus. Sama halnya dalam hidupku dan hidupku. Teman-teman, jika kamu mencari damai dan ketenangan,
carilah pada Tuhan mulai hari ini. Kalau kamu terus cari pada uang dan manusia, kamu gak akan pernah menemukan damai sejahtera sejati yang sama ini kamu cari. Know Jesus and you will know peace. Kenalah Yesus Kristus dan kau akan punya damai sejahtera yang melebihi segala akal. Tantangan masalah bisa ada, tapi damai sejahtera tidak akan pernah meninggalkanmu sepanjang kamu hidup berjalan bersama Yesus Kristus. Amin. Mari kita tutup dalam doa. I want to pray for you. Tuhan Yesus, kau melihat setiap anak-anakmu yang saat ini lagi penuh ketakutan dan kekhawatiran karena ada masalah dalam hidupnya. Tuhan, aku berdoa hari ini, dan otoritas yang telah Engkau berikan in Jesus name, biarlah Engkau yang pulihkan hatinya, pulihkan hidupnya, berikan ketenangan dan kekuatan sehingga dia bisa melewati setiap tantangan ini dengan baik. Mungkin ada beberapa di antara mereka punya tantangan dalam hal ekonomi, tantangan dalam hal keluarga dan hubungan, tantangan dalam hal kesehatan. Aku berdoa Tuhan Yesus, Kau yang berikan yang namanya pemulihan, terobosan, pertolongan Tuhan, agar dia bisa berakhir menjadi seorang pemenang pada waktu yang tepat dari Tuhan Yesus. Kami percaya ada damai sejahtera yang mengalir hari ini bagi mereka yang mungkin hatinya benar-benar lagi penuh ketakutan. Kau yang patahkan setiap belenggu ketakutan dan kekhawatiran itu. Fill them with hope, fill them with peace. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus Engkau yang hadir hari ini bagi mereka. Dan biar Engkau yang tolong mereka, agar mereka semua bisa bangkit mulai hari ini. Bahkan bukan cuma hari ini, tapi every day of their life. Biar Engkau yang terus berjalan dan tuntun mereka. Kami percaya janji-Mu, kami percaya penyertaan-Mu, kami percaya keselamatan dari-Mu. In Jesus name we believe. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Maju terus teman-teman. God is with you always. Nah, aku pengen ingetin lagi, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, please bantu support channel ini dan klik tombol subscribe, nyalakan tombol lonceng, dan share ke teman dan keluarga supaya lebih banyak orang bisa diberkati oleh renungan ini. Aku upload setiap hari jam 6 pagi, and I believe it will bless your life. Dan buat teman-teman yang rindu baca buku rohani, bisa cek aja langsung ke Shopee atau WhatsApp yang tertera di kolom komentar atau deskripsi di bawah. Aku percaya buku-buku rohani ini bisa memberkatimu. Dan jangan lupa share juga ke teman dan keluarga yang mungkin butuh penguatan firman lewat pembacaan buku juga. Itu aja infonya buat hari ini. Thank you so much. Maju terus and have a nice day teman-teman semuanya.